Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri kelas 11 MIA MA plus Abu Hurairah Mataram yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Ana akan menyampaikan kepada Antum yang pertama terkait dengan sebaran materi biologi kelas 11 MIA semester 2. Ada 5 pokok bahasan yang akan kita pelajari pada semester ini. Yang pertama adalah sistem pernapasan atau respirasi. Yang kedua sistem ekskresi. Yang ketiga sistem saraf atau koordinasi. Yang keempat sistem reproduksi. Dan terakhir kita akan pelajari tentang sistem pertahanan tubuh atau imunitas. Sebagai pengantar, tentunya Ana akan menyampaikan pokok bahasan yang pertama yaitu sistem pernapasan. Tentunya sistem pernapasan bukan suatu hal yang asing atau yang baru di telinga kita. Kita sudah mempelajari ini bahkan semenjak SD dulu gitu ya. Yang mana salah satu organ pernapasan yang sangat sering kita ungkapkan gitu ya, mulai dari hidung sampai paru-paru gitu ya. Dan tentunya lebih detail kita akan mempelajari itu pada semester ini gitu ya. Pada saat antum duduk di bangku MA atau SMA di semester 2 kelas 11. Jadi Ana yakin antum bisa menyebutkan organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia. Dan tentunya nanti kita akan ulangi lagi begitu ya. Mulai dari hidung sampai alveolus gitu ya, atau alveoli gitu. Bagian dari paru-paru. Oke. Jadi sistem pernapasan pada manusia ini memiliki banyak sekali fungsinya. Yang pertama tentunya mengambil oksigen dari atmosfer ke sel tubuh. Yang kita ketahui bahwa oksigen itu sangat penting dalam pengedaran darah dan nutrisi di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah melepaskan karbon dioksida dari sel tubuh ke atmosfer. Ini merupakan salah satu sisa dari pernapasan yang dilakukan oleh manusia atau hewan yang lainnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai jalur pengeluaran air dan panas. Kemudian yang keempat, membantu mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Dan tentunya di sini juga sistem pernapasan kita berfungsi untuk memungkinkan kita berbicara dengan jelas gitu ya, atau pembentukan vokal dan lainnya. Ini tentunya sangat membantu kita. Kemudian yang berikutnya, fungsi yang tidak kalah pentingnya di sini merupakan sistem pertahanan terhadap benda yang asing dan terhirup dan masuk ke dalam tubuh kita. Yang mana kita ketahui di dalam hidung ada rambut hidung gitu ya, atau bulu-bulu hidung yang bisa menyaring kotoran atau kuman yang masuk. Kemudian yang berikutnya mengeluarkan, memodifikasi, mengaktifkan atau menonaktifkan berbagai bahan yang mengalir melewati sirkulasi paru-paru. Dan fungsi berikutnya meningkatkan aliran balik vena akibat sistem pernapasan dan sebagai indera penciuman. Kalau tidak ada hidung tentunya kita tidak bisa mencium bau ya. Kita tidak bisa membedakan aroma yang satu dengan aroma yang lainnya. Oke. Berikutnya ini adalah gambaran gitu ya, organ maupun saluran dari sistem pernapasan pada manusia. Mulai dari rongga hidung, kemudian lubang hidung, kemudian masuk ke faring, laring, trakea ya. Ada bronkus ya. Bronkus ini dibagi menjadi dua, ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Yang mana bronkus ini adalah cabang dari trakea ya. Kemudian ini adalah paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di bawah paru-paru ada diafragma yang sangat penting fungsinya sebagai
salah satu mekanisme pernapasan nantinya. Kita akan bahas lebih detail pada pertemuan berikutnya. Oke, kita akan bahas satu persatu terkait dengan alat dan saluran pernapasan pada manusia. Yang pertama yang kita bahas di sini adalah hidung. Fungsi dari hidung yang pertama adalah menyaring partikel. Kemudian yang kedua melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Kemudian mematikan kuman dan sebagai indera penciuman seperti yang sudah kita bahas sekilas di awal. Ya. Nah, saluran hidung membuka ke dalam faring atau tekak yang merupakan saluran bersama sistem pernapasan dan pencernaan. Yang mana di faring ini memang sebagai terminal gitu ya antara saluran pernapasan sama pencernaan. Kemudian yang berikutnya dari saluran dan alat pernapasan pada manusia yang perlu kita ketahui adalah laring ya. Jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi laring itu adalah saluran udara yang terletak di bagian depan laring hingga bagian bawah trakea atau tenggorokan ya. Terdapat tonjolan jakun epiglottis untuk membantu laring menutup ketika menelan dan di situ juga terdapat pita suara. Kemudian saluran berikutnya ada trakea atau tenggorokan. Ini merupakan saluran lanjutan dari laring ya. Kemudian bagian dalam dilapisi sel-sel epitel bersilia yang dapat mengeluarkan debu dan butiran benda asing halus yang masuk bersama udara pernapasan. Ini adalah fungsi dari trakea atau tenggorokan. Kalau kita lihat gambarnya yang ini ya. Jadi ada seperti cincin-cincin ya yang tentunya berfungsi di situ supaya bentuknya tetap gitu ya. Bentuknya tetap. Kemudian yang berikutnya adalah bronkus. Ini adalah cabang dari trakea atau tenggorokan yang mana terbagi menjadi dua. Ada yang sebelah kiri dan kanan gitu ya. Jadi bronkus kanan masuk ke paru-paru kanan, sementara bronkus kiri masuk ke paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus terus bercabang-cabang. Jadi cabang dari bronkus itu disebut dengan bronkiolus ya. Nah, di ujung dari bronkiolus itu ada terminal yang terdapat alveolus. Nah, alveolus ini nanti tempat bertukarnya karbon dioksida dan oksigen di situ. Nah, yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah pulmo atau paru-paru. Nah, kita lihat di sini ya. Subhanallah ya. Jadi tersusun dari 300 juta alveolus berbentuk kantong kecil. Jadi alveolus itu berbentuk kantong-kantong kecil dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida seperti yang sudah Ana jelaskan di awal tadi. Jadi seperti ini ya. Jadi alveolus itu seperti kantong-kantong udara gitu ya. Jadi kalau antum pernah nyembelih kambing terus membedah bagian paru-paru, nah di ujung dari ini ujung dari bronkiolus itu ada kantong-kantong ya. Ketika kita tiup kayak balon ya. Bisa mengembang dan mengempis. Oke, mungkin ini yang bisa Ana sampaikan pada pertemuan di awal. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, tetap semangat belajar. Materi ringkasnya Ana sampaikan di Google Classroom ya. Silahkan baca, kemudian dikembangkan dengan buku-buku yang lainnya. Jazakumullah khair atas perhatian antum. Semoga bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum